Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat fisika, perkenalkan nama saya Mawar. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai hukum 2 Newton. Nah, seperti apa sih hukum 2 Newton itu? Yuk langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kegiatan yang menggunakan prinsip hukum kedua Newton. Salah satunya adalah penggunaan lift. Nah, semisal kalau kita pergi ke mall atau pergi ke rumah sakit, pasti kita pernah dong ya naik lift. Coba diingat lagi teman-teman, apa yang kita rasakan kalau kita naik lift? Tentunya kalau kita mempercepat lift ke arah atas, pasti tubuh kita akan merasa berat. Dan kalau kita mempercepat lift ke arah bawah, pasti tubuh kita akan terasa ringan. Nah, inilah salah satu penerapan hukum kedua Newton pada gaya yang kita rasakan pada lift. Dari pengamatan pergerakan lift, maka dapat disimpulkan bahwa percepatan yang terjadi karena perubahan dari kecepatan pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan akan berbanding terbalik dengan massa benda, sehingga persamaannya dapat ditulis A sama dengan sigma F per M, di mana A adalah percepatan suatu benda dengan satuan meter per sekon kuadrat, F itu adalah gaya dengan satuan Newton, dan M itu adalah massa dengan satuan kilogram. Ketika naik lift ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya normal dan gaya berat. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang, sedangkan gaya berat itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda karena pengaruh gaya gravitasi bumi, di mana gaya berat ini itu arahnya ke bawah atau menuju pusat bumi. Selanjutnya, Mawar akan menganalisis pergerakan lift. Yang pertama, jika lift bergerak dipercepat ke atas dengan percepatan A, maka lantai lift akan memberikan percepatan yang sama terhadap kita. Ketika gerak lift ke atas, maka gaya yang searah dengan pergerakan lift akan bernilai positif. Sedangkan gaya yang berlawanan dengan pergerakan lift akan bernilai negatif. Nah, di sini berarti yang searah dengan pergerakan lift itu adalah gaya normal sehingga bernilai positif, dan yang berlawanan itu adalah gaya berat yang bernilai negatif. Sehingga persamaannya dapat dituliskan F sama dengan M dikali A, di mana F itu adalah gaya normal dikurangi gaya berat sama dengan massa dikali percepatan. Nah, gaya berat ini kita pindah ruaskan ke arah kanan sehingga nilainya positif, sehingga N sama dengan M dikali A ditambah W. Nah, gaya berat itu rumusnya adalah M dikali G, sehingga kita masukkan menjadi N sama dengan MA ditambah MG. Nah, karena M ini sama, maka kita bisa tuliskan satu saja, sehingga N sama dengan M dikali A ditambah G. Dari sini diperoleh bahwa gaya normal itu sebesar massa dikali A ditambah dengan G. Coba kita bandingkan dengan persamaan gaya berat yang hanya massa dikali gaya gravitasi atau M kali G. Nah, di sini berarti kita bisa lihat bahwa gaya normal itu lebih besar dari gaya berat, yang mana akibatnya ketika kita naik lift ke atas maka tubuh kita akan terasa lebih berat seperti itu. Yang kedua, jika lift bergerak dipercepat ke arah bawah dengan besar percepatan A, maka lantai lift akan memberikan percepatan yang sama terhadap kita. Ketika gerak lift ke bawah, maka gaya yang searah dengan pergerakan lift itu akan bernilai positif, dan gaya yang berlawanan arah akan bernilai negatif. Nah, dalam kasus ini berarti yang bernilai positif itu adalah gaya berat, dan yang bernilai negatif itu adalah gaya normal. Sehingga persamaannya itu dapat ditulis menjadi
F sama dengan M dikali A, di mana gaya yang bekerja tadi W dikurangi N sama dengan M dikali A. Nah, karena kita mencari gaya normal, maka yang dipindah ruas itu adalah W, sehingga N sama dengan MA dikurangi W, N sama dengan MA dikurangi MG, sehingga besarnya N. Didapatkan bahwa N itu sama dengan M kali A dikurangi G. Nah, kita bandingkan dengan gaya berat yang besarnya adalah M kali G. Besar gaya normal akan lebih kecil dengan gaya berat, karena gaya normal ini itu kurang massa percepatan dikurangi massa gravitasi, sehingga akibatnya badan kita ketika turun lift itu terasa lebih ringan. Sekarang untuk memperkuat pemahaman konsep, Mawar akan mengajak teman-teman semua untuk menyelesaikan sebuah soal. Misalnya, ada anak dengan massa 40 kg akan menuju ke lantai 2 di sebuah mall menggunakan lift yang percepatannya itu 1 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasinya atau G-nya sama dengan 10 meter sekon kuadrat, berapakah pertambahan berat anak tersebut di dalam lift? Nah, sebelum Mawar menyelesaikan soal berikut ini, teman-teman diharapkan untuk pause video ini dan mencoba mengerjakan terlebih dahulu. Mawar tunggu 10 menit ya. Sudah selesai teman-teman? Yuk kita bahas. Baik, kita harus mengetahui apa sih yang diketahui. Yang diketahui adalah yang pertama adalah massa 40 kg, percepatan geraknya adalah 1 meter per sekon kuadrat, dan percepatan gravitasinya atau G-nya itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanya pertambahan berat anak. Bagaimana cara kita menjawab? Yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang diketahui. Nah, tadi di soal sudah dijelaskan bahwa si anak tersebut akan bergerak ke lantai 2, berarti kita menggunakan persamaan gerak benda ke atas, yaitu persamaannya N sama dengan massa dalam kurung G ditambah A. N sama dengan 40 dikali dalam kurung tambah 10 tambah 1, sehingga diperoleh N-nya itu sama dengan 440 Newton. Kemudian yang ditanyakan tadi apa? Yang ditanyakan adalah pertambahan berat. Jika pertambahan berat itu persamaannya gaya normal dikurangi gaya berat, sehingga N dikurangi M dikali G. 440 dikurangi 40 dikali 10, 440 dikurangi 400 sama dengan 40 Newton. Jadi didapatkan penambahan berat badan anak di dalam lift adalah sebesar 40 Newton. Baiklah teman-teman, kita telah mempelajari hukum 2 Newton. Semoga apa yang kita pelajari di video ini dapat menambah wawasan dan konsep mengenai hukum 2 Newton. Sekarang Mawar di sini pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.